Tes itu, nah tes. Jangan imam, biar narik Al-Qurannya anak kita. Iya. Bro, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sisa-sisa dari Cirebon ini Pak. Kemarin pulang isi acara ceramah di Cirebon, pulang hari Jumat mau sholat Jumat. Saya bilang sholat Jumat apa kagak, sholat Jumat apa kagak. Berangkat juga, nyampe di Kalimalang ditabrak motor. Sekaligus kenceng-kencengnya ibu-ibu naik motor, saya ditabrak, motor saya sampai pada hancur sama PCX yang baru. Enggak saya yang ganti karena yang nabrak parah. Ya, alhamdulillah. Saya pikir kalau saya parah ini saya di rumah sakit ini. Alhamdulillah, ada lecet doang sama motor. Ya, alhamdulillah. Kali Allah masih sayang sama saya karena bulan Maulid job makin banyak. Alhamdulillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kababil mauti wa izah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan para guru, para kiai, para asatidz, para orang tua, para ibu-ibu. Wabil khusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Dedi Maulana. Kita doain mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya guru dan juga saya punya adik, yaitu Al-Mukarram Al-Had Kiai Haji Ahmad Zaid Jailani. Alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini. Para guru yang mohon maaf namanya saya tidak absen satu persatu, emang gak kenal. Dan juga yang saya hormati memang saya Mang Haji Rais, dan juga wasilah yang datang ke rumah saya. Iya, saya baru pulang kerja, beliau datang pagi-pagi, Abang Risman. Ya, alhamdulillah datang undang saya untuk ngisi tausiah malam ke-40 kepulangan saya punya guru Al-Mukarram Ustaz Ridan. Para bapak hadirin rahimakumullah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang mulia, malam Selasa yang diturunkan hujan, kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin rahimakumullah, tidak terasa udah 40 hari guru kita pulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari Ustaz Ridan di alam barzakh
Beliau sekarang ini tidak menginginkan makanan, tidak menginginkan yang lain, tapi beliau sekarang ini menginginkan doa daripada anak, istri, dan juga saudara-saudaranya. 40 hari tidak terasa. Saya kemarin tanggal 7 di abadnya, tanggal 7 adik ipar saya pulang. Umurnya masih muda, Pak. Beliau dirawat di rumah sakit Jogja 2 bulan, tahu-tahu nyampe ke rumah pengen pulang ke rumah. Nyampe di rumah malam saya datang. Saya lihat itu, saya datang ke beliau minta maaf, Abi maafin saya, maafin Arif, Abi. Lah saya bilang Arif nggak punya salah sama Abi. Tangan saya digenggam, enggak dilepas. Tahu-tahu pagi-pagi dibawa ke rumah sakit Cipto, Jakarta. 3 hari kemudian beliau mengembuskan napas terakhir. Umurnya masih muda, 35 tahun. Makanya mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jangankan yang tua, bayi baru lahir mati. Betul? Makanya kita jangan mentang-mentang, oh saya masih kuat, Pak Ustadz masih muda, gagah. Belum tentu, Pak. Kematian itu nggak memandang bulu. Presiden mati, pejabat mati, ya korupsi. Kemarin artis mati tuh, Mpo Alpa. Mpo Alpa mati kemarin tuh. Artis, terus kemarin mati lagi tuh. Artis lagi mati lagi tuh. Artis aja mati. Makanya kita diingatkan oleh guru kita Ustadz Ridan, kafabil mauti wa ijo, cukup kematian nasihat bagi kita yang hidup. Makanya kita masih hidup. Nih ada guru kita datang dari Jati Bening, ngajar di Pakayan, ngaji di musola. Insya Allah itu bekal buat kita nanti di yaumil kiamat. Beliau datang jauh-jauh dari kesini ngajar. Ayo kita ngaji. Makanya beliau mau mesin kemana-mana sama saya, sholat jangan pernah ditinggal, Pak. Beliau kalau kemana-mana ceramah kita, sholat jangan ditinggalin. Makanya saya ingetin beliau, kemana saya ngisi ceramah, kemana saya ngisi tausiah, pasti yang saya sampaikan, sholat jangan pernah ditinggal. Kenapa? Sholat yang amal yang pertama yang akan ditanya. Kalau sholat kita baik, semua akan baik. Sholat kita rusak, semua amal perbuatan kita rusak. Jangan makan aja, Bu. Dengerin. Kancil lagi marah nih. Loh, saya kemarin ngomong begini, Pak. Saya kemarin ngomong begini di Cirebon. Mana kiai banyak banget. Sekeras ngomong. Ya ini Ramadan gua pulang diancam ini. Alhamdulillah tanggal 4 Oktober saya disuruh ngisi lagi di Kuningan Cirebon. Alhamdulillah. Makanya ngaji. Kalau kita baca Quran enak, Bu. Baca Quran enak. Sebab nanti Al-Quran, Bu, ya, ketika kita di alam bangga, ketika kita lagi gelap, Al-Quran datang, Bu. Ngapain? Nerangin kuburan kita. Kata baginda Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sabi'an ya sabi. Iqra, baca Al-Quran, sesungguhnya Quran datang pada hari kiamat. Diam. Jangan makan aja. Quran baca. Malum, ceramah lagi lapar. Kehujanan basah. Ya. Baca Quran, Bu. Ini ada guru kita nih, Masya Allah, Ustaz Jelani, Masya Allah, luar biasa kitabnya, Pak. Bu, nih ilmunya terus kita gali buat bekal kita dari akhirat. Kalau kita bisa ilmu dari beliau kita amalin, insya Allah. Makanya kata baginda Rasul, mata benu Adam ingkatu amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam mati, semua terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Ini alhamdulillah Ustaz Ridan luar biasa. Dari malam pertama saya isi ceramah pertama. Malam ke-7 Ustaz Ubaidillah. Ini malam hari ini maturun Ki Jelani malam ke-40. Iya. Alhamdulillah beliau orang baik. Saya tahu beliau
Ustaz Ridan baik, bener baik sama saya. Saya bisa ngisi di khotbah Jumat di kantor wali kota berkat beliau. Saya ngisi ceramah di kecamatan Bekasi Barat berkat beliau. Alhamdulillah, orangnya baik. Makanya ketika beliau sakit, dulu setiap Idul Fitri, setiap hari raya, pasti Lebaran saya kesini silaturahim sama beliau. Pas beliau dengar sakit, cuci darah, ya Allah, orang baik begitu. Makanya beliau mah udah surga dah, amin. Karena udah dikasih ujian oleh Allah berupa penyakit. Karena penyakit itu menghapus dosa-dosa kita, Pak. Makanya nih kita, masya Allah, di sini aja orang tua dikit. Di Cirebon, Pak, orang tua masih banyak banget. Umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang 103 tahun. Saya bilang orang sini nggak ada kena COVID, Pak. Enggak, Ustaz. Di Cirebon nggak ada COVID. Kenapa? Mainnya di sawah. Begitu ngomongnya. Lah saya bilang, saya di Jakarta, masya Allah, Pak, ketika COVID tuh banyak banget yang meninggal. Bahkan di kampung saya orang tua bisa kehitung. Sekarang anak-anak muda banyak, baru umur 35, umur 27, 28 udah pada kena stroke. Kena stroke, penyakit yang sangat berat. Kenapa? Satu truk sepagi aja berat, apalagi makanya sakit yang paling parah stroke. Masih muda jangan udah begini ya. Ya, ayo banyakin ibadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggal. Pak Ustaz, saya hidup susah banget ini, bagaimana Pak Ustaz? Malam tahajud bangun minta Allah, ya Allah, susah amat hidup begini ya Allah. Bangun tengah malam tahajud. Kalau perlu duha, jangan pernah tinggal. Ini kita pengen minta sama Allah. Allah aja kalau kita rajin, insya Allah dikasih oleh Allah. Nah ini kita minta doang, kerja kagak, bener. Allah juga nggak ngasih. Kita kerja misalnya di pembangunan, terus kita minta gaji nggak kerja, dikasih nggak sama bos? Allah juga sama Pak sama kita. Kalau kita mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah, Allah pasti gaji kepada kita. Kita minta doang sama Allah, tapi kerjaan yang nggak dikerjain, sholat malas, ibadah yang lain masa bodoh. Yang penting saat sholat, Bu, sholat ya Bu ya. Iya. Jangan pernah tinggalin sholat, kecuali ibu-ibu yang kadang-kadang datang sebulan sekali menstruasi, ya, head. Kalau laki-laki nggak ada headnya Pak, tanya, Pak, sholat. Entar Pak Ustaz, saya lagi datang bulan. Swear kata, ya. Makanya ibadah kepada Allah. Dari Arab Saudi ngomelin aja tuh. Iya, awewe. Siapa lagi kalau saya kancil mah kalau bukan cewek yang ngebel. Kadang-kadang ustazah ngundang. Alhamdulillah. Saya banyakkan main TikTok sama Facebook Pak. Tapi alhamdulillah di TikTok itu banyakkan ustazah ngundang saya. Ustaz, saya pengen denger Pak Ustaz ceramah, denger Pak Ustaz ngaji. Lah saya ngaji aja di TikTok. Alhamdulillah Pak, ada aja yang undang. Alhamdulillah. Ini bulan September Pak, alhamdulillah. Minggu Sabtu, alhamdulillah full Pak. Berkat apa? Malam minta sama Allah, ya Allah, susah banget ini hidup ya Allah, minta sama Allah. Bangun tahajud 8 rakaat, insya Allah. Lah kita kadang-kadang minta doang sama Allah, pekerjaan yang gak dikerjain, masa digaji, bener Pak? Iya. Nih ada guru kita, Ustaz Ahmad Zaini ngajar ke sini. Ngaji Pak, musola penuh itu. Ustaz apa namanya? Iya tuh. Ustaz Gopar mana? Ketinggalan. Iya. Ya tiap kali diundang saya, ini enggak udah. Sekali saya lihat Ang Ustaz jalani ceramah, nggak ngundang-undang lagi. Burik kali. Iya. Iya. Gua memang keras di mana-mana Ustaz. Jangankan Ustaz, kiai sama melin Pak. Bener kalau saya. Lah kadang-kadang diminta 14 saya di kontak sama guru saya. Ustaz ntar ceramah Agustusan, Ustaz singgung. Saya singgung. Kalau Ustaz sama
diam aja. Nah bagaimana kalau ustaz-ustaz pada ribut? Bagaimana jamaahnya? Bener? Nah iya, ustaz aja udah ribut. Yang tahu ilmu, yang tahu hukum, yang hadisnya hebat, yang kitabnya hebat. Apalagi kita orang awam. Bener gak Pak? Alhamdulillah Pak. Pas saya selesai ceramah, ada yang ngebiar saya, Pak Ustaz udah di setting ya ceramahnya sama Ustaz ini? Enggak, kemauan saya. Pak Ustaz keras banget ceramahnya. Iya, guru saya keras, Kiai Haji Abdurrahman Madinah, guru saya. Beliau ceramahnya di mana-mana jalan. Saya pun juga jalan. Lah kancil, jangankan Ustaz, buaya gua kadarin. Bener? Nah, iya Pak. Iya, takut. Disuruh ceramah lagi di mana? Di rombongan orang Madura, paguyuban orang Madura. Saya disuruh ngomong banyak banget kiai. Lah saya ngomong keras. Dalam hati saya, entar pulang gua pasti dicerulit ini. Tapi alhamdulillah aman Pak. Malah ngundang lagi, kita nyampein yang gaib Pak. Nyuruh sholat, nyuruh ibadah kepada Allah. Benar? Makanya Ustaz Ridwan alhamdulillah malam ini berapa orang yang doain. Kita baca Yasin tadi berapa huruf nyampe ke beliau. Beliau malam hari ini tersenyum. Berkata apa? Datangnya kita diundang untuk mendoakan almarhum. Udah saja lama-lama ada bola timnas. Timnas. Persib Bandung lagi lawan Persija. Baru setengah main saya berangkat. Ini timnas. Kalau udah ceramah ada bola, puyeng. Yang di belakang ama banget tuh ceramahnya. Ada timnas. Gue tahu bang. Ya, apalagi di sana no, pada nyompat tuh, kena hujan. Apa ada bilang jangan lama-lama ya Pak Ustaz. Iya. Insya Allah 2 jam. Ya, dah mari sama-sama kita doain guru saya Al-Mukarram Ustaz Ridwan bin Kong Haji Ranta, mudah-mudahan pada malam hari mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Umi yang ditinggal anak-anaknya mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah beliau mudah enak tinggal kita. Bagaimana ntar kita Pak? Benar? Ya Allah Pak, mati sekarang susah banget Pak. Mati nguburnya mahal. Udah saya aja malam jam 11 saya ke makam, jam 11 malam ke makam nyari tukang nggali kuburan. Kata orang-orang, berani Pak Ustaz jam 11 ke makam? Berani, ngapain gue takut? Orang-orang udah dikontrakin di rumah sakit Cito. Berani-berani dah. Iseng-iseng. Namanya di pemakaman 9 juta Pak ngubur. Tuh. DKI udah sampai 15 juta ngubur Pak. Kecuali ditumpuk paling 5 juta, 7 juta. Tuh, mahal. Mati aja mahal. Benar? Ya. Mudah-mudahan sih kita baru punya tanah buat wakaf kuburan. Kalau nggak punya, akhirnya tinggal di mana? Ya itu. Di makubah ya. Dah, mari sama-sama kita baca Fatihah. Wabil khusus kita doakan guru kita almarhum Ustaz Ridwan bin Kong Haji Ranta. Mudah-mudahan dalam malam hari ini beliau dapat cucuran rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihi wa likulli niyatin sallallahu hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ceramah ada guru kayaknya ini badan dut-dutan, apalagi guru saya ini ya pakar kitab. Makanya saya kalau ada hadis sama Al-Quran, udah takut banget salah sama beliau. Salah banget. Iya, makanya saya ngeluarin ayat-ayat takut kan ditegur sama beliau karena guru saya ngaji sama beliau tiap malam puasa. Murid yang begini nih ngajinya sekali doang. Iya, sekali doang ngaji. Iya, habis tiap malam puasa ada aja undangan. Iya, bagaimana bisa? Namanya diundang sama masyarakat. Kita mau ngajinya habis Isya kan bingung Pak ngaturnya. Ya, kadang-kadang kalau lagi pulang aja saya ngaji. Maafin ya guru ya. Guru juga, adik saya juga. Iya, beliau punya mamang bontot, kawinnya sama adik saya. Adik kandung saya yang cewek kawin sama mamangnya beliau. Ya, alhamdulillah Ustaz Ridwan umurnya 53 tahun, sekarang saya 51 tahun. Gimana? Jangan. Iya, jangan. Benar-benar anak saya masih kecil-kecil. Ya elah. Pak, Ustaz Jalani anaknya mendua. Ya, anak berapa? Anaknya banyak. Saya anaknya berapa? 8. Berapa biar
Nah Ustaz kemana-mana pakai kain doang. Ya udah terus belamal. Bola ketinggalan bola. Ada nama yang kemajuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sama-sama kita dengarkan